Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemla Roibah Hanifida. Yang terhormat pula yang saya sayangi, yang saya banggakan kedua orang tua saya yang ada di rumah beserta keluarga. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus ada pula pengurus terutama buat Mbak Rifki selaku koordinator peta imajinasi Hanifida, dan ada pula guru-guru dan beserta staf, dan yang terakhir ada teman-teman yang saya banggakan. Oke, langsung aja perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Izati. Saya dari kelas 12B. Jadi seperti malam-malam biasanya, aku akan presentasi peta imajinasi aku ya. Jadi hari ini aku akan bahas tentang pola hereditas pautan pindah silang. Oke, dimana yang pertama dia itu dari determinasi sekse. Aku lupa tentang apa ini. Nah, dia tuh determinasi seks itu adalah penentuan jenis kelamin organisme yang ditentukan oleh kromosom. Yang dimana dia itu ditentukan oleh kromosom seks tersebut. Seks. Nah, kemudian dimana dia diwariskan dengan secara bebas oleh gamet parentelnya kepada keturunan peristiwa meiosis. Nah, terus di sini ada tipe-tipe dalam determinasi seks. Yang pertama ada tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan yang terakhir ada haplo dan diploid. Haplo dan diploid. Yang pertama, tipe XY, di mana dia itu di antara seperti mamalia, tumbuhan yang berumah dua. Nah, kemudian ada tipe XO, di mana tipe XO ini yaitu contohnya tuh hewan itu seperti belalang, kecoa, di mana mereka biasanya tidak dijumpai, di mana dikarenakan di dalam X-nya itu tidak dijumpai tidak ditemui Y-nya. Kalau misalnya tipe X kan X, Y sama Y itu ada. Nah, tapi kalau misalnya XO ini karena mereka tidak ada Y, misalnya nggak jumpa Y, jadi mereka tuh ditulis dengan XO. Nah, kemudian yang ketiga ada tipe ZW, di mana dia tuh terdiri dari seperti ikan, unggas, reptil seperti dalam air, di mana mereka itu homolognya itu yang berbeda pada individu betina, maka disebut dengan tipe ZW. Dan terakhir ada haplo dan diploid, di mana itu seperti semut, lebah. Nah, kalau misalnya haplo, perbedaan haplo sama diploid ini, kalau haplo itu dia itu telur yang tidak dapat dirubah, jadi dia tetap. Nah, tapi kalau misalnya diploid dia itu umumnya itu betina, tapi juga ada yang jantan pula. Tapi kalau misalnya haploid ini cuma satu. Kalau misalnya betina ya betina, tapi kalau misalnya jantan ya jantan. Tapi kalau misalnya diploid itu bisa berbeda-beda, tapi nggak nentu juga. Terus ada pindah silang. Nah, pindah silang ini dia itu terjadi pada akhir profase 1 pada pembelahan sel meiosis. Pada pembelahan meiosis, di mana satu kromitnya itu membelah kepada dua kromatid. Nah, terus di mana kayak aku salah deh ini. Perubahan di bidang yang pertama ada pindah silang tunggal, di mana pindah silang tunggal ini terjadi pada satu tempat pada kromatid tersebut. Nah, kemudian terakhir yang kedua ada pindah silang yang bukan non tunggal, di mana dia itu berada pada dua tempat dan pada satu kromatid. Jadi mereka tuh ada dua tempat tapi satu kromatid. Kalau misalnya yang tunggal, dia tuh dalam satu tempat, dua-duanya. Nah, terus dalam perpindahan silang atau determinasi seks, dia itu bisa gagal berpisah. Misalnya kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri itu biasa terjadi pada saat pembelahan meiosis dan dikarenakan terdapat gamet yang lebih
atau kurang jumlah kromosomnya. Jadi apabila kalau misalnya ditemukan kromosomnya kurang misalnya, nah itu bisa jadi gagal berpisahnya selnya. Nah ada juga yang kelebihan. Nah kalau jadi dia itu harus steril atau seimbang. Jadi nggak boleh kelebihan dan nggak boleh kekurangan. Nah terus yang terakhir ada gen letal. Apa sih gen letal itu? Gen letal itu adalah golongan dominan atau gen penyebab kaki dan sayap pendek gitu. Itu pada hewan, bukan pada manusia. Manusia nggak punya sayap soalnya. Nah, contohnya seperti ayam, terus rambut kuning pada tikus dan lain-lain. Nah, dan kedua ada golongan resesif. Kan gen letal ini dibagi menjadi dua. Ada golongan dominan, gen letal dominan, dan ada gen letal resesif. Kalau misalnya yang dominan tadi, gen yang menyebabkan kaki pendek atau kaki dan sayapnya itu pendek. Biasanya kan bisa lihat di lalat kalau keriput. Jadi kalau misalnya pendek itu dia tuh sayapnya tuh keriput kecil gitu. Terus yang kedua ada gen letal resesif, di mana dia itu terjadi pada tanaman, misalnya albino misalnya seperti itu, ditandai di mana tidak terbentuknya klorofil dalam tanaman tersebut. Kan disebabkan karena dia itu tidak terbentuk klorofilnya, maka menyebabkan mati pada individu yang memilikinya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya tentang pola hereditas pautan pindah silang. Tanggal 4 pengumpulan semua udah semua kemana mah, tapi nggak di situ. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.